البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babus samin babut tasmiyati ala kulli hal wa indal wiqa. Bab yang ke-8 adalah mengucapkan bismillah pada setiap keadaan dan juga tatkala hubungan suami istri. Al-wiqa dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah dan juga semua tentunya. Al-wiqa itu maksudnya adalah yaitu al-jima'. Baik, bukankah ini sudah masuk dalam kulli hal? Kenapa disebutkan secara khusus? Nah, ini kata Al-Hafidh, ini istilahnya apa? Atful khas alal am. Menggabungkan yang khusus kepada yang umum. Lidalalati alal ihtimam, menunjukkan pentingnya ini. Imam Bukhari tidak mencukupkan dengan at-tasmiyah ala kulli hal, mengucapkan bismillah pada setiap amalan, setiap keadaan, tapi menyebutkan secara khusus, yaitu sampai bahkan ketika hubungan suami istri jangan lupa membaca bismillah biar setan tidak ikut-ikutan. Baca dalam hati, mulut dah kira tak tercakap. Diusahakan sebelum itu mulutnya cakap, karena yang namanya bismillah itu dengan mulut lah, bukan dengan hati. Namanya bismillah, ucapan bismillah dengan lisan. Diusahakan sebelum itu ingat Allah dulu. Bukan terlanjur. Otomatis. Nanti takutnya syaitan mengganggu kalau kita tak baca bismillah. Nanti anaknya jadi susah diatur. Naudzubillah. Baik. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini dijelaskan oleh Al-Hafidh rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, yaitu ini termasuk fikihnya Imam Bukhari. Hadisnya nanti bicara masalah jima, tetapi dimasukkan dalam kitabul wudu, yaitu disunnahkan untuk mengucapkan bismillah dalam segala keadaan, termasuk juga tatkala hendak hubungan suami istri. Nah, di sini ada qiyas aulawi sebagaimana penjelasan para pensyarah, yaitu apa? Di sini Imam Bukhari menggunakan qiyas aulawi apabila dalam situasi jima saja yang orang seringkali tak sempat bicara, situasinya adalah cenderung apa? Diam, cenderung otomatis. Itu saja Nabi mengingatkan untuk membaca bismillah, apalagi dalam amalan-amalan yang memang dohirnya ta'abudiyah seperti berwudu, tayamum dan sebagainya. Dan di sini ada isyarat bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih mengucapkan bismillah tatkala hendak berwudu. Memang ada hadis-hadisnya tapi semuanya dhaif, tak kuat sama sekali. Makanya Imam Bukhari menjadikan dalilnya bukan hadis yang lemah tadi, tapi dalilnya adalah qiyas. Dikiaskan kepada hadis masalah ini, mengucapkan bismillah tatkala hubungan suami istri. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang bersifat umum. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Al-hadisul hadi wal arba'un ba'dal mi'ah 141. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Jarir an Mansur an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an ibni Abbas radhiyallahu anhuma yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sampai kepada Nabi, yaitu ini hadisnya marfu'. Nabi bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlah," seandainya salah seorang dari kalian apabila dia mendatangi keluarganya, qala bismillah, dia berdoa, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Nah, sebagai maf'ul bih pertama, asyaitan maf'ul bih kedua. Kemudian jannibis syaitan, syaitan maf'ul bih pertama. Ma razaqtana, ma sebagai maf'ul bih kedua. Ini saking bahayanya masalah ini sampai disebutkan dua kali. Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau berikan pada kami. Karena memang bahaya syaitan itu. Kita tak boleh meremehkan walaupun tipu dayanya lemah. Seringkali kita yang lebih lemah. Allahul musta'an. Faqudiya bainahuma walad.
kemudian ditakdirkan adanya anak di antara mereka berdua, yaitu apa? Ternyata berjaya untuk membentuk anak. Lam yadurroh, maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru yang sangat beliau segan kepadanya dalam masalah ilmu ilal, yaitu Ali ibnu Abdillah ibnil Madini, Ali bin Abdillah al-Madini, Abdul Hasan Hayatul Wadi. Baik, qala hadatsana Jarir, ini Jarir bin Abdul Hamid ad-Dabbi siqah. Baik, beliau Abu Abdillah Jarir bin Abdul Hamid ad-Dabbi al-Kufi. Kemudian An Mansur ini adalah Mansur ibnul Mu'tamir Abu Attab al-Kufi, Mansur ibnul Mu'tamir. Nah, beliau termasuk tabi'in shaghir. An Salim bin Abil Ja'ad, Salim bin Abil Ja'ad siqah al-Kufi, ini tabi'i juga. An Quraib ini, kalau yang Salim tadi tak disebutkan kunyahnya, kalau Quraib ini adalah Abu Rishdin, Quraib bin Abi Muslim al-Madani siqah tabi'i. Berarti apa? Ada 3 tabi'in di sini. Makanya Al-Hafidz mengatakan sanad ini ada 3 tabi'in, yaitu Mansur ibnul Mu'tamir, Salim bin Abil Ja'ad, dan Quraib ibnu Abi Muslim. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ma'ruf terulang-ulang ya, Abdul Abbas Al-Madani, Al-Qurashi, juga Al-Basri. Ia belughu bihin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masalahnya apa maknanya ini ya belughu bihin Nabiyya, yaitu marfu. Kenapa tidak sekalian saja mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa? Dijelaskan oleh Al-Karmani. Ini ucapan siapa sih? Ucapan Quraib mengatakan dari Ibnu Abbas sampai kepada Nabi. Yaitu ada kemungkinan Ibnu Abbas mendengar langsung dari Nabi, tapi juga ada kemungkinan Ibnu Abbas mendapatkan dari sahabat yang lain. Tetapi intinya ujung akhirnya adalah Nabi secara pasti. Tatkala tidak terlalu jelas Ibnu Abbas dengar langsung dari Nabi ataukah melalui perantara, karena tidak terlalu jelas, maka dikatakan ya belughu bihi. Hadis ini sampai kepada Nabi, entah melalui perantara atau tidak, tak masalah. Nah, sekarang Nabi berkata, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang dari kalian. Ini dohirnya menunjukkan apa? Istihbab, tidak sampai wajib. Nabi tidak mengatakan bacalah, tapi seandainya kalian begini-begini, ini saya begini, menunjukkan ini mustahab, tidak sampai wajib. Seandainya salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, dijelaskan oleh Al-Karmani, maksudnya ini adalah kinayah dari jima. Kemudian mengatakan bismillah. Nah, di sini semua pensyarah mengatakan menunjukkan mustahabnya membaca bismillah tatkala hubungan suami istri. Min babin aula, lebih-lebih lagi untuk berwudu. Ini mustahab. Sebagian ulama mengatakan wajib, tetapi ini pendapatnya tidak betul. Karena apa? Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Ahmad, kata Al-Alama Ibnu Battal. Imam Ahmad sudah mengatakan tak ada yang sahih dalam masalah ini, masalah bismillah ketika hendak berwudu. Syekh Al-Albani mensahihkan, tapi yang betul sanadnya lemah. Baik. Dan juga ada beberapa sudut pandang yang lain, yaitu ulama yang mengatakan wajib membaca bismillah, mereka tidak mengatakan wajib membaca, yaitu yang mengatakan wajib membaca bismillah tatkala berwudu, mereka mengatakan tidak wajib membaca bismillah ketika apa? Mandi janabah. Padahal dalam mandi janabah ada wudu. Ini menunjukkan kontradiksinya mereka. Makanya yang betul tidak wajib. Ini adalah mustahab, membaca bismillah itu mustahab. Kecuali yang Nabi memerintahkan seperti apa? Minum, makan, memang baca bismillah. Adapun yang tidak ada perintah, maka hukumnya mustahab. Kalau tidak dilakukan, tidak sampai berdosa. Baik. Tak perlu nanti suaminya mengatakan, alah deh ini selesai tapi tadi lupa baca bismillah, jom kita qadha. Tak iya. Tak kuat badan.
Baik. Kemudian di sini membaca bismillah. Tujuannya kata Allah yaitu tabarrukan, mencari keberkahan agar anaknya betul-betul jadi baik, diberkahi, dan juga apa? Mohon perlindungan kepada Allah dengan bismillah. Karena ucapan bismillah ini memang mengusir syaitan. Sebagaimana dalam hadis Jabir, kalau seseorang masuk rumah dengan membaca bismillah lalu menutup pintu, syaitan tidak mampu untuk masuk. Demikian pula dia makan membaca bismillah, syaitan tak mampu ikut makan. Lalu sebelum tidur membaca bismillah atau bismika dan sebagainya itu, syaitan tak mampu mengganggu, tak mampu ikut-ikutan tidur di balik selimut. Alhamdulillah, musuh dalam selimut. Demikian pula masuk bilik air, membaca doa-doa itu. Nanti besok, bukan besok ya. Ya hadis berikutnya akan disebutkan itu ya. Hadis berikutnya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Menyebut nama Allah, tetap ada nama Allah di situ. Ini kalau baca bismillah cukup tanpa ada Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan. Tentunya kalau lengkap seperti yang Nabi contohkan, senjatanya sempurna. Tapi kalau hanya bismillah saja, semoga itu pun cukup. Kita hanya berharap, kita tak mampu memastikan. Karena Nabi yang menyebutkan baca sampai selesai ini. Karena tanda-tanda penggangguan setan. Paling tak bismillah itu paling tidak minimalnya. Kemudian menyebutkan doa Allahumma jannibna syaitan. Ini Allahumma pakai mim. Bukan ya Allah, tapi Allahumma. Mim di sini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jala'il Afham. Ini adalah dalatun 'alad dhamm, yaitu menggabungkan semua nama Allah. Jadi seakan-akan kita tawasul dengan semua nama Allah. Entah berapa ratus nama Allah, bukan hanya 99. Seakan-akan kita panggil sekaligus. Tawasul, karena pentingnya masalah ini. Allahumma, itu pun mimnya ditasydid lagi. Apa? Sampai menyebut semua nama Allah, memanggil, yaitu jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Syaitan melihat kami tak mampu lihat dia. Kami tak mampu melawan dia. Tapi Allah yang mampu melindungi kami. Maka mohon perlindungan pada Allah. Asyaiton itu boleh jadi dari syatona. Syatona yaitu hablun tawil, tali yang panjang. Kenapa dikatakan syaiton itu syatona? Karena dia yaitu tola fisyar, berlama-lama dalam keburukan. Nabi Adam sekali salah kemudian bertobat. Sementara syaitan yaitu iblis sekali salah malah langsung saja terus-menerus melanjutkan kejahatan sampai hari kiamat. Nah, itulah syaitan. Tidak mau bertobat. Nah, tatkala jenis macam ini, degil dan jahat, tak habis-habis kejahatannya, hanya Allah yang mampu melindungi kita, maka mohon perlindungan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan pada kami. Kata Al-Karmani, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya rezeki bukan hanya makanan, minuman dan duit. Karena jelas ma razaqtana maksudnya di sini adalah anak. Menunjukkan anak itu juga rezeki, apalagi masing-masing anak juga membawa rezeki sendiri-sendiri. Intinya anak adalah rezeki juga, di samping yang lain-lain. Faqudiya bainahuma walad. Kemudian ditakdirkan, qudiya di sini ditakdirkan, terbentuk anak di antara mereka berdua. Lam yadurrah, tidak akan syaitan itu membahayakan anak ini. Bukan maksudnya dia tidak menangis, tetap setiap bayi menangis kecuali siapa itu? Maryam dan Isa. Berdasarkan hadis Abi Hurairah di riwayat Bukhari Muslim itu, apakah Nabi Muhammad dulu nangis? Tak tahu ya, waktu bayi. Tapi untuk bayi-bayi yang lain itu diganggu oleh syaitan, yaitu pinggangnya ditusuk oleh syaitan, makanya dia menangis. Rasulullah yang menceritakan itu, hadisnya sahih. Nah, lalu bagaimana ini? Bukankah Nabi mengatakan tidak dibahayakan oleh syaitan? Maksudnya adalah tidak sampai dimurtadkan. Anak ini tetap suatu saat akan jadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Ini menunjukkan pentingnya berdoa sebelum hubungan suami istri, agar hasilnya itu tidak malah memayahkan kita, menyusahkan kita. Anaknya malah bagus. Nah, inilah maksudnya tidak dibahayakan syaitan, yaitu tidak sampai jadi murtad. Walaupun manusia tetap punya salah, tetap digelincirkan syaitan, tapi dia tetap mati sebagai muslim nantinya anak ini. Ini sebagai bekal bagus orang tuanya.
Baik. Kemudian Ibnu Battal mengatakan hadis ini mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ucapan siapa itu? Istrinya Imran. Sesungguhnya saya memohonkan perlindungan kepadamu untuk anak ini, yaitu untuk Maryam dan keturunannya, yaitu Isa, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jelas level-level kita tak seperti level mereka, level keluarga Nabi. Tapi insya Allah kalau doanya dilaksanakan, maka kita dan anak-anak kita akan selamat, walaupun tidak sehebat keluarga Maryam atau yang seperti itu. Masing-masing sesuai kadarnya, tapi insya Allah husnul khatimah dan sebagainya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Kalau doa ni kita baca pagi, kita tinggal malam lupa masih berkesana. Tak tahu karena apa? Lafaznya idza ata menunjukkan ini syarat. Ismu syarat, jadi jangan jauh-jauh dari waktunya. Nanti makin melemah.